Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman. Selamat datang di Submaxi Channel dengan saya Subhan. Oke, teman-teman, ada info terbaru terkait update dari All New NMAX 2024 bahwa untuk tanggal perilisannya semakin dimajukan. Info dari Yamaha, terus juga salah satu terawangan yang infonya lumayan valid ya dari YouTube channel Ahmad Nur Salim itu bilang bahwa kubikasi NMAX akan dinaikkan. Nah, gimana teman-teman? Kalau untuk mau lihat penjelasan singkatnya silahkan untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Kita bumper dulu. Oke teman-teman, jadi ada terawangan baru, ada info baru dari Yamaha dan juga beberapa konten-konten kreator yang lagi nungguin update dari NMAX ini ya teman-teman. Salah satunya saya dapat info dari Mas Ahmad Nur Salim bahwa akan ada beberapa update ya. Yang pertama adalah untuk tanggal perilisannya. Ini salah satu yang ditunggu juga dengan berbagai informasi, berbagai update yang sudah muncul di forum-forum. Jadi teman-teman, untuk tanggal perilisannya kemungkinan besar Yamaha akan memajukan tanggalnya, dan ini lumayan signifikan ya. Tanggal yang dimajukan bukan kalau kita kan kemarin memprediksi itu di tanggal atau di bulan September 2024 ini. Namun ternyata info yang lumayan valid bilang bahwa perilisannya akan dimajukan di pertengahan tahun 2024. Nah, ini berarti bentar lagi. Ini sekarang kita lagi bulan Mei ya. Mungkin saya share videonya ini entah di bulan Mei atau bulan Juni ya. Tapi yang jelas ini sekarang lagi di bulan Mei. Kalau pertengahan tahun itu mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi teman-teman, yaitu di bulan Juni atau di bulan Juli. Nah, selain tanggal perilisan atau bulan perilisan yang semakin dimajukan, ada beberapa info juga yang mengatakan bahwa kubikasi NMAX ini akan dinaikkan teman-teman. Nah, ini saya juga masih belum yakin ya, kubikasi dari NMAX itu akan dinaikkan. Kalau teman-teman masih ada yang belum tahu apa itu kubikasi, nah kubikasi itu adalah cc yang ada di motornya teman-teman ya. Itu adalah cc-nya. Jadi misalkan NMAX berarti SCC-nya atau kubikasinya adalah 155 cc teman-teman. Kalau PCX itu 160 gitu teman-teman. Nah, saya kenapa nggak cukup yakin untuk NMAX bisa menaikkan kubikasi? Seperti yang teman-teman tahu bahwa NMAX itu atau Yamaha itu kan terjadi persaingan perang kubikasi yang lumayan signifikan antara Yamaha, produk-produk Yamaha dan juga Honda teman-teman. Bahwa Honda itu benar-benar nggak mau kalah, terutama dengan kubikasinya. Makanya Honda membuat Vario 160 untuk bisa mengalahkan Aerox 155. Terus juga membuat kubikasi PCX menjadi 160 untuk mengalahkan NMAX yang 155. Walaupun realnya atau nyatanya itu teman-teman memang tidak sepenuhnya real 160 ya. Kalau PCX itu 156,4. Sementara kalau NMAX walaupun 155 tapi realnya itu adalah 154,6 gitu teman-teman. Jadi tapi memang kayak dibulatkan gitu loh teman-teman. Vario itu 156,4 dibulatkannya jadi 160, atau PCX itu juga sama mesinnya. Terus kalau NMAX itu dia memang lebih mendekati nama kubikasinya. Jadi memang 155 kubikasinya itu sendiri, realnya itu adalah 154. Memang lebih dekat Yamaha dalam pendekatannya. Cuman tetap aja yang namanya Vario atau Honda atau PCX gitu ya, itu kubikasinya lebih tinggi daripada si Yamaha itu sendiri. Nah, seperti yang teman-teman tahu, untuk kebiasaan dari Yamaha itu tidak terlalu sering atau tidak tidak sering melakukan kenaikan kubikasi yang signifikan untuk melawan pesaing-pesaingnya teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa NMAX itu keluar dari pertama itu udah 155 teman-teman. 155 sampai sekarang itu juga masih 155. Jadi memang belum ada perubahan yang signifikan, padahal udah 10 tahun ya. Cuman perubahannya untuk kalau Yamaha itu lebih ke spesifikasi di dalam mesin gitu teman-teman. Nah, berbeda dengan Honda pendekatannya jauh lebih agresif. Nah,
Tahu dari mana? Nah, ini terlihat dari beberapa kali kubikasinya itu dinaikkan. Maksudnya secara terang-terangan Honda itu benar-benar pengen pengen membalas atau pengen apa ya? Pengen untuk bisa melawan ya produk-produk dari Yamaha, dan menurut saya lumayan berhasil. Menurut saya lumayan berhasil, teman-teman. Bahwa PCX itu juga sekarang banyak sekali diburu oleh orang-orang. Salah satunya ya memang karena kubikasinya 160 cc, lebih kencang dari NMAX. Selain itu juga dari segi apa kenyamanan dan juga apa ya namanya akomodasi, itu sekarang PCX bisa dibilang salah satu yang terbaik, teman-teman. Nah, inilah yang saya bilang bahwa NMAX itu harus improve ya, produk-produk Yamaha atau Yamaha motor itu harus benar-benar improve. Karena kalau saya sendiri, saya mulai tertarik dengan PCX. Saya mau cari kawan saya yang punya PCX dan saya mau review emang perbedaannya seperti apa gitu loh. Coba supaya saya tuh nggak apa ya, nggak bikin opini tentang NMAX tapi nggak nyoba PCX sama sekali gitu, teman-teman. Nah, perang kubikasi ini mungkin akan tetap terjadi ya, termasuk untuk Yamaha dalam merespon di 2024 ini yang diperkirakan akan dikeluarkannya NMAX yang terbaru, seri terbaru, teman-teman. Nah, dari sini saya nggak terlalu yakin apakah NMAX akan mengeluarkan kubikasi baru ya di atas 155. Kalaupun ada, ya mungkin tidak akan tidak akan seberkeinginan seperti followers atau subscriber saya. Di video saya sebelumnya bahwa banyak teman-teman yang memang sudah bilang ya memang ini NMAX sudah waktunya untuk improve gitu loh, bahkan harusnya bikin 175 atau 200 cc. Nah, kalau saya setuju dengan hal itu. Cuman kenyataannya NMAX itu atau Yamaha itu tidak pernah melakukan kenaikan kubikasi yang signifikan, teman-teman. Jadi saya lumayan tidak yakin NMAX akan mengeluarkan seri yang di atas 155, bahkan 160 aja saya nggak yakin. Nah, yang kemungkinan akan terjadi akan ada perubahan ya atau peningkatan dari spek atau spesifikasi dari si Yamaha NMAX ini, yaitu adanya spek overbore yang ditanamkan di mesin Yamaha NMAX 155 2024 ini nanti, teman-teman. Maksudnya spek overbore gimana, Mas? Nah, kalau teman-teman mau tahu, spek overbore ini sebenarnya itu sudah digunakan Yamaha itu untuk XMAX 155 untuk bisa ngangkat putaran mesin bagian atas. Jadi di sekitar 100 sampai ke atas atau 80 sampai ke atas itu XMAX itu karena memang bobotnya besar. Jadi dia ditambahkan spek overbore supaya di putaran atas itu semakin punya tenaga gitu, tetap punya tenaga yang tinggi gitu, teman-teman. Spek overbore ini kemungkinan besar akan ditanamkan pada NMAX. Kenapa saya cukup yakin? Karena Yamaha itu tipikalnya memang dia lebih suka untuk mengadaptasikan beberapa teknologi atau spesifikasi dari motor-motor dari Yamaha sendiri untuk diadaptasikan ke motor lainnya. Contoh yang kemungkinan akan tetap terjadi adalah mesin 155 dengan spesifikasi dari Lexi kemungkinan besar akan digunakan di NMAX yang terbaru. Jadi generasi 3 ya, mesin Maxi generasi 3 yang sudah ditanamkan pertama kali di Lexi 155 kemungkinan besar akan ditanamkan juga pada NMAX 155 tahun 2024. Namun sebagai kayak pembeda antara Lexi dan juga NMAX, karena memang value-nya dua motor ini berbeda ya. Sebagai pemisah atau pembeda value, jelas NMAX 155 kemungkinan besar akan menggunakan spek overbore yang sudah ditanamkan pada XMAX ya. XMAX 250 itu sudah ada. Jadi dengan spek overbore ini akan membuat NMAX itu pada bagian top speed atau di putaran mesin atas itu akan jauh lebih signifikan tenaganya. Jadi dia dia ingin sepertinya ya Yamaha ingin tetap mempertahankan karakter Yamaha itu menang di top speed. Nah, seperti itu, teman-teman. Analisa saya ya, ini analisa saya, terawangan saya. Kalau memang menggunakan spek overbore, mereka tetap ingin mempertahankan. Mereka tahu nih, mereka gak akan bisa mengalahkan Honda dalam segi kubikasi gitu ya, akomodasi, tapi
mereka tetap ingin bisa mengalahkan Honda dari segi top speed gitu teman-teman. Selain itu, salah satu yang bikin spek overbore ini lumayan berlawanan adalah dengan statement saya yang di video lalu itu mengatakan bahwa Yamaha NMAX akan menggunakan mesin hybrid ya, yang ternyata info yang saya dapatkan ya teman-teman, itu tidak akan menggunakan mesin hybrid teman-teman. Jadi memang motor ini tidak didesain, walaupun saya juga kurang tahu ya, perlu dicek juga nanti bagaimana konsumsi bahan bakar dari New NMAX 2024 nanti. Tapi yang jelas kalau jika menanamkan spek overbore, nggak mungkin sih menanamkan spek hybrid atau mesin hybrid, karena itu berlawanan sekali. Hybrid digunakan untuk konsumsi BBM supaya lebih irit. Nah sementara spek overbore digunakan untuk top speed, yang mana itu penggunaan BBM-nya lumayan teman-teman ya. Nggak mungkin dalam satu motor ada dua fitur killer istilahnya, yang benar-benar signifikan sekali teman-teman. Jadi mungkin akan salah satu ya, kalau memang tidak ada hybrid berarti menggunakan overbore, kalau tidak menggunakan overbore berarti menggunakan hybrid. Tinggal maunya seperti apa. Kalau mau nambah irit berarti pakai hybrid, kalau misalkan maunya top speed ya, kenceng gitu ya, mempertahankan segi kencengnya, itu ya berarti di bagian overbore gitu teman-teman. Selain itu dari segi desain dan juga perubahan mesin itu saya sudah sempat singgung di video sebelumnya. Teman-teman bisa tonton dulu beberapa video saya sebelumnya yang bahas tentang NMAX, itu sudah ada semuanya di situ teman-teman. Sedikit review atau sedikit flashback sedikit, bahwa kemungkinan besar desainnya akan berubah. Desainnya berubah. Mereka ingin karena mereka dapat kalau memang mereka adaptasikan overbore ini ke ranahnya NMAX ini ya, pasti mereka ingin menghilangkan sifat atau karakter rounded ya, membulat yang ada di Yamaha. Bagaimana dulu kan di NMAX Gen 1 itu desainnya membulat sekali teman-teman, lalu di Gen 2 lebih membulat lagi ternyata. Yang ini tuh yang Gen 2 ya teman-teman, itu lebih membulat lagi. Dan sepertinya kalau dari terawangan kita kemarin di video sebelumnya, bahwa akan ada tarikan-tarikan yang tajam ya di motor NMAX 2024, sehingga akan mendapatkan kesan yang jauh lebih runcing, jauh lebih tajam, jauh lebih sporty gitu teman-teman, jauh lebih sporty dan elegan. Dan ini mungkin akan sedikit mendapatkan rasa X-Max gitu teman-teman. Jadi akan ada karakter X-Max di dalam NMAX gitu teman-teman ya, walaupun mereka harusnya memang membedakan ya antara NMAX, X-Max, T-Max gitu ya. Cuman kalau menurut saya, dengan rasa baru ya, dengan rasa baru, NMAX rasa baru, tentunya ini bisa menjadi sebuah freshman, sebuah penyegaran untuk Yamaha sendiri dan juga untuk fanboy Yamaha khususnya, bahwa mereka akhirnya punya motor yang jauh lebih runcing, jauh lebih tajam-tajam gitu ya secara body, dan desainnya jauh lebih futuristik. Kalau untuk desain headlamp itu adaptasi dari adaptasi dari MT namanya teman-teman ya, dari Yamaha MT kemungkinan besar akan diadaptasikan ke Yamaha NMAX. Tapi kita nggak tahu ya untuk lampu depan itu teman-teman, tapi saya nggak tahu apakah memang akan diadaptasikan atau tidak. Kita tinggal tunggu, karena dari segi desain memang terawangan aja sih teman-teman. Jadi memang belum ada kata fix sama sekali. Begitu juga dengan mesin. Jadi kita hanya tunggu, kemungkinan besar 2 bulan lagi ya, sekitar bulan Juli akan di launching atau mungkin dipasarkan ya NMAX 2024. Sehingga ini bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman kalau misalkan nih teman-teman udah punya uang ya, mau ambil motor gitu, misalkan mau beli NMAX, ya tunggu aja teman-teman, tunggu beberapa bulan lagi. Kayaknya bentar lagi NMAX juga bakal keluar barunya, jadi ya tunggu aja, sabar dulu sampai at least bulan Juli. Teman-teman nanti lihat dulu apakah memang worth it atau tidak. Kalau misalkan nanti NMAX baru sudah muncul, lihat dulu beberapa reviewnya. Kalau misalkan teman-teman mau tetap ambil NMAX yang sekarang, silahkan ya, pertimbangkan lagi tentang biaya operasional, biaya servisnya itu loh teman-teman, itu perlu dipertimbangkan juga. Jadi
jangan hanya bisa pakai tapi juga bisa merawat. Oke, mungkin itu aja dulu teman-teman video kita pada kali ini, membahas tentang update all new NMAX 2024 ya. Jadi ada beberapa update. Yang pertama adalah perilisannya yang kemungkinan besar akan dimajukan di bulan Juli 2024, dan kubikasinya yang kita sudah bahas kemungkinan akan naik ya. Mungkin itu aja dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa buat teman-teman yang tertarik dengan update-update dari NMAX, silahkan untuk klik tombol like, comment, juga subscribe supaya kita supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi tentang NMAX yang terbaru. Mungkin teman-teman mau cari motor gitu ya. Mungkin ini aja dulu teman-teman. Saya akhiri videonya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.